Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunaria. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam SD Negeri 010 Tanjung Malas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik pembelajaran terdiferensiasi dengan judul Efektivitas Galeri Berjalan dalam Magma, Mengenal Allah Melalui Asmaul Husna. Praktik baik pembelajaran terdiferensiasi kali ini dilakukan di kelas 6 SD Negeri 010 Tanjung Palas Utara dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning dan metode pembelajaran galeri berjalan pada materi Ayo Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang mana tujuan pembelajaran yang ingin dicapai diantaranya adalah peserta didik dapat menjelaskan arti dan makna dari Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan nama-nama Allah. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah pertama, kurangnya pemahaman mendalam. Banyak peserta didik yang masih kesulitan memahami arti dan makna Asmaul Husna secara mendalam, terutama bagi sifat-sifat Allah yang abstrak, seperti Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Kedua, minimnya contoh konkret. Seringkali peserta didik kesulitan menghubungkan konsep Asmaul Husna dengan kehidupan sehari-hari. Mereka belum mampu memberikan contoh perilaku yang mencerminkan sifat-sifat Allah tersebut. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran akan pentingnya Asmaul Husna. Beberapa peserta didik belum menyadari betapa pentingnya mempelajari dan mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Teknik ini penting untuk dibagikan dengan harapan nantinya hasil yang diperoleh dari penerapan praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bagi guru lain dalam menciptakan pembelajaran aktif. Karena keterlibatan peserta didik secara penuh melalui model pembelajaran yang inovatif dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka. Dalam hal ini adalah pembelajaran diferensiasi. Diharapkan juga nantinya sebagai referensi agar peserta didik dapat memahami dan mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Membantu peserta didik membentuk akhlak yang mulia, seperti sifat pengampun, pemaaf, dan beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Adapun yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah bahwa saya sebagai pendidik berperan merancang pembelajaran yang menarik dan efektif agar peserta didik dapat memahami konsep Asmaul Husna dengan baik. Sebagai fasilitator, menciptakan suasana belajar yang kondusif dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berinteraksi dan bertanya. Sebagai motivator, saya memberikan motivasi dan dorongan kepada peserta didik agar mereka terus belajar dan mengamalkan Asmaul Husna. Sebagai contoh teladan, saya menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dengan menunjukkan perilaku yang mencerminkan sifat-sifat Allah yang sedang dipelajari. Beberapa identifikasi tantangan yang terjadi dalam menjelaskan arti dan makna dari Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad, serta menyebutkan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sifat Allah tersebut, disebabkan beberapa faktor. Di antaranya yaitu yang pertama, konsep yang abstrak. Sifat-sifat Allah yang abstrak sulit dijelaskan secara konkret. Kedua, motivasi belajar peserta didik. Tidak semua peserta didik memiliki minat yang sama terhadap materi agama. Dan yang ketiga, waktu yang terbatas dan tersedia untuk pembelajaran agama, yaitu hanya 3 jam per minggu. Adapun aktor yang terlibat yang pertama kali adalah guru, sebagai fasilitator utama dalam proses pembelajaran. Kedua, peserta didik sebagai subjek belajar. Ketiga, orang tua sebagai pendukung pembelajaran di rumah, serta sumber pendukung belajar lainnya, seperti buku pelajaran, media pembelajaran, rekan sejawat, dan sumber belajar lain yang relevan. Sebelum kegiatan pembelajaran di kelas, terlebih dahulu saya melakukan penilaian awal pembelajaran kognitif terkait materi yang akan diajarkan, dan juga non-kognitif terkait profil, minat, dan gaya belajar mereka. Penilaian awal pembelajaran tersebut saya lakukan melalui pemanfaatan Google Form dan kemudian saya bagikan di WhatsApp grup kelas 6. Setelah melakukan penilaian awal pembelajaran, langkah selanjutnya adalah saya membuat rancangan pembelajaran. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, didapati bahwa sebagian besar peserta didik lebih senang menggunakan gambar, video, dan juga audio dalam proses pembelajarannya, sehingga saya menyediakan media pembelajaran PAI berupa multimedia pembelajaran interaktif atau yang lebih sering dikenal dengan MPI. Dengan mencantumkan beberapa aset gambar yang menarik, video, dan audio yang juga terdapat di dalamnya, sehingga memudahkan peserta didik untuk menerima informasi terkait materi yang dipelajari. Saya juga kembali melihat tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat proses pembelajaran. Sebagai guru mata pelajaran berjenjang dari kelas sebelumnya, merupakan salah satu modal utama saya dalam memahami karakteristik peserta didik untuk merencanakan pembelajaran di kelas, baik dari strategi, model, metode, teknik, dan asesmen pembelajaran yang nantinya akan saya gunakan. Selain itu, saya juga berdiskusi dengan guru kelas 5 sebelumnya untuk menggali lebih lanjut tentang karakteristik peserta didik selama menjadi kelas yang diampunya. Setelah beberapa rancangan pembelajaran saya siapkan, maka kegiatan pembelajaran di kelas siap untuk dilaksanakan.
Pada kegiatan awal pembelajaran, saya menyapa peserta didik, berdoa bersama, mengecek kehadiran dan kebersihan kelas, juga memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan memotivasi peserta didik. Saya memberikan pertanyaan pemantik terkait materi pelajaran. Pertanyaan pemantik berupa, apa yang kalian ketahui tentang nama-nama baik Allah? Mengapa kita perlu mempelajari Asmaul Husna? Bagaimana cara kita menunjukkan rasa syukur atas kasih sayang Allah? Pada kegiatan inti pembelajaran, saya membagi peserta didik menjadi 4 kelompok secara heterogen. Masing-masing kelompok mendapatkan satu kelompok dan materi. Kelompok 1 membahas tentang Al-Ghafar, kelompok 2 membahas tentang Al-Afu, kelompok 3 tentang Al-Wahid, dan kelompok 4 tentang As-Somad. Pembagian kelompok ini merupakan strategi pembelajaran diferensiasi proses. Selanjutnya, saya menugaskan kepada peserta didik untuk menyimak materi yang telah disajikan di Chromebook, yaitu berupa media pembelajaran interaktif. Penyediaan MPI dalam hal ini merupakan strategi pembelajaran diferensiasi konten, karena di dalam MPI juga terdapat gambar, video, dan audio terkait materi pelajaran. Saya memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk berdiskusi terkait materi yang telah didapatkannya, yaitu makna dari masing-masing Asmaul Husna, serta menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan sifat Allah tersebut. Peserta didik menuangkan hasil diskusinya ke dalam bentuk poster, deskripsi narasi, peta konsep, ataupun lagu, tergantung kesepakatan peserta didik di dalam kelompoknya. Hal ini merupakan salah satu jenis pembelajaran diferensiasi produk. Melalui metode pembelajaran galeri berjalan, setiap kelompok menunjuk satu orang untuk memaparkan hasil diskusinya kepada kelompok lain yang berkunjung. Kelompok lain melakukan kunjungan dan akan mengamati serta memberikan komentar pada pernyataan dari kelompok yang dikunjunginya. Kelompok yang berkunjung memberikan nilai kepada kelompok yang memaparkan dengan rentang nilai antara 50 sampai dengan 100, tergantung pada persetujuan dan tingkat kejelasan jawaban tulisan ataupun lisan. Waktu kunjung tiap kelompok 5 menit. Selanjutnya, saya memberikan umpan balik terhadap hasil kerja peserta didik dan juga memberikan apresiasi. Di akhir kegiatan, saya memberikan penguatan dan kesimpulan. Saya juga melakukan penilaian akhir pembelajaran melalui pemanfaatan word wall. Peserta didik diminta ke depan secara bergantian untuk memilih soal yang tersedia secara acak. Pemanfaatan wordwall yang saya gunakan dalam penilaian akhir pembelajaran juga merupakan hal baru yang peserta didik saya alami, karena selama ini saya lebih sering menggunakan Quizizz maupun Google Form. Peserta didik antusias dan semangat karena mereka seperti sedang tidak mengerjakan asesmen, melainkan seperti memainkan sebuah permainan. Tentu hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik dan mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, saya dan juga peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Peserta didik menyampaikan apa yang telah dipelajari dan kesulitan apa yang dihadapi, serta bagaimana perasaannya hari ini. Senang belajar hari ini karena saya dapat mengenal Asmaul Husna lebih banyak dan di akhir pembelajaran ada kuis game edukasi yang dapat saya jawab. Kami sangat senang karena kami belajar menggunakan Chromebook dan juga bermain game tentang Asmaul Husna. Dan juga kami mendapatkan informasi yang sangat banyak tentang Asmaul Husna. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan metode pembelajaran galeri berjalan, yang mana merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif, memiliki dampak yang sangat signifikan, yaitu dapat menumbuhkan rasa keingintahuan, melatih rasa percaya diri, dan keyakinan untuk berbicara, serta memiliki perasaan bahagia yang mendukung proses pembelajaran sepanjang hayat. Hal ini terlihat dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran di sekolah. Keefektifan dari model pembelajaran ini juga terlihat dari hasil kerja peserta didik yang dihasilkan. Peserta didik memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang Asmaul Husna dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nantinya diharapkan keimanan peserta didik dapat semakin kuat dan tertanam dalam hati. Dan tentunya hubungan yang lebih baik dengan Allah, karena peserta didik merasa jauh lebih dekat dan merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat saya, metode pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu Sunaria selaku guru agama sangat inspiratif. Saya merasa termotivasi dan tertarik untuk melakukan metode pembelajaran galeri berjalan, karena menurut saya metode tersebut sangat menyenangkan. Siswa jadi lebih antusias untuk mengikuti setiap sesi dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan sangat efektif dalam membangun kerjasama di antara siswa. Maka dari itu, saya akan mencoba menerapkan metode ini dalam proses pembelajaran di kelas saya, sehingga membuat pembelajaran lebih dinamis. Demikian praktik baik yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.